Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 5.000 meter. Ketinggian objek yang direkam 1.200 meter di atas permukaan laut, sedangkan panjang fokus perekaman 152 mm. Maka skala foto udara pada objek tersebut adalah 1:20.000, 1:23.000, 1:25.000, 1:27.000, atau 1:29.000. Nah, di sini kita menghitung skala foto udara. Rumusnya adalah S sama dengan F per H. S di sini artinya adalah skala foto udara. Kemudian F itu adalah panjang fokus kamera. Dan H ini adalah ketinggian terbang wahana dari objek. Ya. Jadi H ini maksudnya height gitu ya, ketinggian. Ketinggian terbang wahana dari objek. Jadi di sini kita akan cari selisih karena yang diketahui kan ketinggian terbang pesawat 5.000 meter. Nah, kemudian ketinggian objek yang direkam itu 1.200. Nah, H di sini yang ada di rumus adalah jarak dari objek ke wahana, begitu. Jadi selisih dari ketinggian objek dan ketinggian terbang wahana. Nah, kita masukin angkanya. Di sini panjang fokusnya 152 mm. Kemudian kita bagi. Nah, ini selisihnya kita cari dulu ya. 5.000 meter dikurang 1.200 meter. Maka jadinya 152 mm banding atau dibagi 3.800 meter. Nah, kita samakan satuannya, sama-sama jadi milimeter. Nah, 3.800 ini menjadi 3.800.000 mm, karena dari meter ke milimeter turunnya 3 tangga ya. Di bawahnya meter kan ada desimeter, kemudian di bawahnya lagi ada sentimeter, kemudian baru ketemu milimeter. Nah, kemudian keduanya kita sama-sama bagi dengan 152. Nah, ternyata 3.800.000 dibagi 152 ketemu hasilnya 25.000. Jadi di sini skala foto udaranya adalah 1:25.000. Jadi jawabannya yang C. Lapisan atmosfer yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi telepon seluler, tayangan televisi, dan navigasi pesawat adalah eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, atau troposfer. Berikut lapisan-lapisan atmosfer beserta ciri atau fungsinya, dimulai dari yang paling rendah. Yang pertama ada troposfer. Ini adalah tempat terjadinya cuaca. Kemudian ini adalah tempat tinggal makhluk hidup ya. Jadi troposfer ini dari permukaan bumi sampai ke atas sekitar ketinggian 10 sampai 16 km. Kemudian ciri berikutnya adalah semakin tinggi tempat, suhunya semakin rendah. Seperti kita tahu ya, daerah puncak Bogor itu lebih rendah suhunya atau lebih dingin daripada di Jakarta. Berikutnya stratosfer. Ini adalah tempat terdapatnya ozon, yang mana fungsinya adalah sebagai penangkal. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Mesosfer itu yang mendominasi manusia. Setelah itu ada termosfer. Ini adalah tempat gelombang radio. Berikutnya ada ionosfer. Itu adalah tempat terjadinya ionisasi dan terbentuknya aurora. Dan yang terakhir adalah eksosfer. Ini adalah luar angkasa. Jadi exo gitu ya, udah luar angkasa, tempat mengorbitnya satelit, salah satu fungsinya. Nah, berlangsungnya komunikasi seluler, tayangan televisi, dan navigasi pesawat
karena adanya pemantulan gelombang radio yang merupakan fungsi dari lapisan termosfer. Jadi di sini jawabannya yang D. Distribusi penduduk di Kepulauan Maluku lebih terkonsentrasi di wilayah pantai karena mudah dijangkau, menyediakan sumber air bersih dan terhindar dari wabah malaria, menyediakan air bersih dekat dengan sumber makanan pokok dan terhindar dari wabah malaria, mudah dijangkau dekat sumber makanan pokok dan menyediakan sumber air bersih, terhindar dari wabah malaria, tanahnya subur dan mudah dijangkau, atau tanahnya subur, menyediakan sumber air bersih dan dekat dengan sumber makanan pokok. Wilayah pantai merupakan daerah terluar suatu daratan, menjadikannya mudah dijangkau. Kemudian di sekitar pantai dapat ditemukan rawa air asin atau payau yang merupakan habitat dari pohon rumbia atau yang kita kenal dengan sagu, yang merupakan makanan pokok dari masyarakat Maluku. Kemudian wilayah pantai karena dekat dengan laut akan memiliki curah hujan yang lebih tinggi daripada wilayah pedalaman, sehingga dapat menyediakan sumber air bersih, jadi air hujan. Maka kita pilih di sini jawaban yang C, mudah dijangkau, dekat sumber makanan pokok, dan menyediakan sumber air bersih. Kenapa pilihan yang lain salah? Yang A, mudah dijangkau, menyediakan sumber air bersih, dan terhindar dari wabah malaria. Nah, justru semakin dekat dengan pantai atau wilayah pesisir, maka resiko terkena malaria itu lebih tinggi. Jadi, malaria ini banyak terjadi justru di daerah pesisir, daerah dekat laut, begitu ya. Di sekitar hutan bakau juga. Nah, itu menjadi habitat dari nyamuk penyebab wabah malaria ini. Nah, jadi kita eliminasi langsung yang A, yang B juga ada wabah malaria, yang D juga ada wabah malaria. Nah, kemudian kenapa tidak kita pilih yang E, tanahnya subur? Nah, tanahnya subur ini yang menyebabkan kita tidak memilih pilihan jawaban yang E, karena pantai itu tidak menyebabkan tanah itu menjadi subur ya, walaupun bukan berarti pantai tanahnya tidak subur, cuma di sini kan bicaranya pantai, kita bandingkan antara mudah dijangkau atau tanahnya subur. Jelas pantai itu wilayah terluar dari suatu pulau, pasti yang mudah dijangkau. Nah, yang kita pilih bukan yang tanah subur. Beda halnya kalau kita bicara wilayah pegunungan begitu ya, atau wilayah sekitar gunung api, maka yang kita pilih tanahnya subur tapi dia sulit dijangkau. Nah, jadi di sini jelas jawabannya yang C. Wilayah yang termasuk rezim hujan Indonesia Timur adalah Donggala, Pare-Pare, Teluk Palu, Pulau Buton, atau Makassar. Curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi daripada bagian timur. Nah, ini yang mesti kita ingat ya, bahwa curah hujan Indonesia itu semakin ke timur semakin rendah atau semakin berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena yang menyebabkan mendapatkan musim hujan itu adalah angin muson barat. Angin yang bertiup dari barat ke timur. Nah, maka Sumatera dan Kalimantan itu karena wilayahnya ada di barat, maka dapat curah hujan yang lebih tinggi daripada wilayah di Indonesia Timur. Jika diurutkan kategori wilayah berdasarkan curah hujannya, maka akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, daerah dengan curah hujan rata-rata per tahun di bawah 1000 mm. Ini hanya 0,6% dari luas wilayah Indonesia. Yang termasuk dalamnya adalah Nusa Tenggara dan 2 daerah di Sulawesi, yaitu Lembah Palu dan Luwuk. Berikutnya, daerah dengan curah hujan antara 1000 sampai 2000 mm per tahun. Nah, di sini ada sebagian Nusa Tenggara, kemudian daerah sempit di Merauke, Kepulauan Aro, dan Tanimbar. Berikutnya, daerah dengan curah hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Nah, ini udah semakin tinggi ya, berarti kebanyakan Indonesia bagian barat masuk ke sini. Sumatera bagian timur, Kalimantan Selatan dan Timur, sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian Papua atau Irian Jaya,
Kepulauan Maluku, dan sebagian besar wilayah Sulawesi. Berikutnya, daerah dengan curah hujan yang paling tinggi yaitu lebih dari 3.000 mm per tahun. Dataran tinggi di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dataran tinggi Irian bagian tengah, dan beberapa daerah di Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia terdapat di Baturaden, Jawa Tengah, yaitu mencapai 7.069 mm per tahun. Sedangkan curah hujan paling sedikit atau paling rendah itu terdapat di Palu, Sulawesi Tengah. Ini merupakan daerah yang paling kering dengan curah hujan sekitar 547 mm per tahun. Jadi di sini kita pilih jawaban yang C, Teluk Palu. Pusat industri pengolahan kayu sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera, Sumatera dan Kalimantan, Kalimantan dan Sulawesi, Sulawesi dan Sumatera atau Jawa dan Kalimantan. Industri pengolahan kayu di Indonesia sebagian besar, atau lebih tepatnya 60%, terdapat di Pulau Jawa. Nah, kenapa di Pulau Jawa? Karena memang Pulau Jawa ini bioma paling dominannya adalah hutan musim, yang mana hutan musim ini identik dengan pohon jati. Ya, jadi kalau kita bicara pengolahan kayu, nah kita tahu salah satu jenis kayu yang paling banyak dipakai adalah kayu jati. Yang ini merupakan tumbuhan khas hutan musim, nah yang ada di Pulau Jawa. Kemudian, hanya 14% yang berada di Sumatera. Nah, jadi kalau kita bicara kayu, sebetulnya ya secara umum ini kan pasti dihasilkannya di hutan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan hutan yang paling banyak adanya di mana? Nah, di Sumatera dan Kalimantan, begitu kan? Tapi di sini jawabannya bukan Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? Karena kalau kita bicara kayu, nah yang paling banyak dipakai, yang paling unggul kualitasnya itu kan salah satunya adalah kayu jati, sekali lagi ya. Yang mana pohon jati ini adalah tumbuhan khas hutan musim, dan juga hutan musim itu adalah bioma khas di Pulau Jawa. Kemudian 14% di Sumatera, berikutnya 10% di Sulawesi, dan hanya 3% ternyata yang berlokasi di pusat produksi kayu dari hutan alam, yaitu Kalimantan. Nah, jadi Kalimantan yang punya hutan paling luas, justru dia cuma mewakili 3% dari keseluruhan industri pengolahan kayu yang ada di Indonesia. Nah, kebanyakan itu adanya di Pulau Jawa. Jadi kita pilih di sini Jawa dan Sumatera. Pilihan jawaban yang A. Pengembangan pertanian monokultur pada suatu wilayah akan menyebabkan semakin baiknya tradisi pertanian, terjaganya jumlah produksi, terkurasnya unsur hara tanah tertentu, berkurangnya potensi serangan hama, atau pemborosan air tanah. Pertanian monokultur merupakan kegiatan pertanian yang hanya menanam satu jenis saja. Jadi ingat di sini ada kata mono, mono artinya satu. Ini dapat berdampak buruk bagi lahan, karena hanya unsur hara tertentu saja yang terserap oleh tanaman. Pada akhirnya kesuburan tanah dapat terganggu. Solusi dari masalah ini adalah dengan melakukan diversifikasi pertanian. Maksudnya menanam jenis yang beragam agar keseimbangan unsur hara dapat terjaga. Jadi di sini jawabannya yang C. Pertanian monokultur dapat menyebabkan terkurasnya unsur hara tanah tertentu, karena ingat bahwa setiap jenis tanaman itu menyerap unsur hara yang berbeda-beda. Maka ketika ditanami satu jenis aja terus-menerus, tanahnya nanti bisa jenuh. Artinya yang diserap itu unsur hara itu-itu aja, gitu ya. Nah, maka solusinya bisa dilakukan diversifikasi pertanian atau menanam banyak jenis. Atau bisa juga selain diversifikasi pertanian bisa juga dilakukan crop rotation, pergiliran tanaman ya. Jadi misalnya pertama nanam jenis A. Setelah jenis A dipanen, nanti ditanam lagi jenis yang lain, jenis B. Setelah B dipanen, diganti dengan jenis C, dan seterusnya. Ketika udah banyak, baru boleh balik lagi ke A. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah, supaya yang diserap itu enggak itu-itu aja, ya. Jadi jelas di sini jawabannya yang C. Ciri khas yang membedakan morfologi karst di daerah tropis basah dan daerah tropis kering adalah ketebalan lapisan batuan kapurnya, umur batuan kapurnya,
bentuk bukit-bukit karsnya, keberadaan gua-gua kapurnya, atau keberadaan aliran sungai bawah tanahnya. Perbedaan morfologi kars atau morfologi kapur di daerah tropis basah dengan tropis kering itu disebabkan perbedaan curah hujan. Pelapukan kimiawi di daerah tropis basah lebih tinggi karena daerah tropis basah ini artinya curah hujannya kan tinggi. Nah, maka pelapukan kimiawinya lebih tinggi. Sehingga batuan kapurnya memiliki lapisan yang lebih tipis. Sedangkan di daerah tropis kering, karena curah hujannya rendah, maka pelapukannya minim, sehingga lapisan batuan kapurnya lebih tebal. Maka di sini kita pilih yang A, ketebalan lapisan batuan kapurnya. Nah, kenapa tidak kita pilih yang lain, umur batuan kapurnya misalnya. Nah, umur batuan kapurnya ini bukan dipengaruhi oleh iklimnya, apakah dia tropis basah atau tropis kering ya. Kita perlu ingat bahwa yang menentukan umur batuan kapurnya berarti perjalanan dari siklus batuannya itu sendiri, yang mana setiap batuan itu pasti berasal dari magma begitu ya. Kemudian dia berubah menjadi batuan beku. Nah, batu kapur sendiri ini adalah kategori batuan sedimen. Jadi batuan sedimen itu kan setelah batuan beku, nah ini dia mengendap bersama dengan material lain. Dalam hal ini kalau terumbu karang itu, kalau batu kapur ini adalah dia mengendap bersama dengan terumbu karang yang udah mati, kemudian berubahlah menjadi batu kapur. Jadi yang menyebabkan atau mempengaruhi umur batuan kapurnya itu tidak ada kaitannya dengan iklim, tapi kaitannya dengan proses siklus batuannya, dari membekunya magma, kemudian proses pengangkutan ataupun pengendapan, sehingga dia bisa sampai menjadi batuan sedimen yang berupa batu kapur ini. Nah, kemudian bentuk bukit-bukit kars, keberadaan gua kapur, dan keberadaan aliran sungai bawah tanah juga bukan jawaban yang tepat. Ya, jelas di sini bedanya tropis basah itu curah hujan tinggi sehingga pelapukan kimiawinya tinggi, sedangkan tropis kering curah hujannya rendah. Jadi pelapukannya itu minim ya. Yang satu pelapukannya tinggi, yang satu pelapukannya itu rendah. Nah, maka akan mempengaruhi ketebalan lapisan batuan kapurnya. Secara spasial, masalah utama kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah, nah, perlu diketahui bahwa soal ini cukup sering muncul di simak geografi ya. Kalau tidak salah di tahun 2016 juga keluar yang sama persis kayak gini, cuma kata spasialnya diganti dengan keruangan. Jadi kurang lebih kalimat itu masalah keruangan yang dialami penduduk di Indonesia, yaitu kan berarti maknanya sama aja. Apakah pertumbuhan penduduknya masih tergolong tinggi, tingkat pendidikan penduduknya masih rendah, ketimpangan distribusi penduduk antar pulau, migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan, atau lebih rendahnya migrasi keluar Jawa dibandingkan dengan migrasi masuk ke Jawa. Masalah spasial, nah di sini perhatikan ya, memang hampir semua yang disebutkan di pilihan jawaban ini masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia, tapi di sini kita khususkan pada masalah spasial. Spasial artinya apa? Ruangan, berarti berkaitan dengan tempat, begitu ya. Masalah kependudukan utama Indonesia secara spasial adalah ketimpangan distribusi penduduk antar pulau. Penyebabnya adalah kemajuan pembangunan yang tidak merata, sehingga ada daerah-daerah yang lebih unggul, kemudian didatangi banyak orang dari daerah lain yang lebih tertinggal. Maksudnya katakanlah ada daerah-daerah yang menjadi kota yang maju, begitu ya. Ini kan menjadi daya tarik orang dari desa untuk datang ke situ untuk melakukan urbanisasi. Jadi di sini jawabannya yang C. Ya, intinya masalah utama keruangan di Indonesia ini adalah masalah kepadatan penduduk yang tidak merata, dan juga diperparah dengan tingginya urbanisasi, begitu ya. Nah, sebab utamanya apa? Sebab utamanya adalah pembangunan yang tidak merata. Maka solusinya harus melakukan pemerataan pembangunan. Artinya begini, ketika masing-masing daerah itu memiliki potensi yang sama dan katakanlah mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sama tingginya, orang tidak akan perlu repot-repot untuk pindah ke kota lain, begitu kan. Nah, jadi
Di sini masalah utamanya urbanisasi, kemudian kita pilih yang C, ketimpangan distribusi penduduk antar pulau. Penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik dalam skala luas berkaitan erat dengan gejala El Nino di Indonesia dan gejala La Nina di Amerika Selatan. Sebab ketika terjadi La Nina, sebagian wilayah Indonesia menerima curah hujan yang berlebihan dan dapat mengakibatkan bencana banjir. Nah, kalimat yang atas salah ya. Salahnya di mana? Nah, penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik ini menyebabkan terjadi La Nina, baik itu di Indonesia ataupun di tempat asalnya Amerika Selatan. Nah, jadi perlu diketahui ya fenomena cuaca dan iklim yang namanya El Nino dan La Nina ini penyebabnya adalah perubahan suhu di permukaannya Samudra Pasifik, terutama di sekitar Amerika Selatan. Ketika suhu perairan di sana lebih tinggi dari biasanya atau lebih panas dari biasanya, dampak ke wilayah-wilayah lain termasuk Indonesia itu adalah musim kemarau, begitu ya. Jadi ingatnya gini, El Nino itu kan bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan cenderung yang lebih temperamen gitu ya. Nah, jadi identik dengan suhu yang tinggi, yang panas. Nah, dampaknya buat Indonesia musim kemarau. Kemudian satu lagi La Nina. La Nina artinya anak perempuan. Anak perempuan ini kan yang cenderung lebih suka nangis mungkin gitu ya. Jadi identik dengan musim hujan. Nah, di Indonesia. Di sini penurunan suhu air laut ini kan harusnya menyebabkan terjadinya La Nina. Nah, bukan El Nino. Jadi mau di Amerika Selatan, mau di Indonesia, kalau terjadi penurunan suhu atau suhunya lebih dingin dari biasanya, nanti dampaknya La Nina, terus ke musim hujan. Nah, ini seperti tadi udah saya sebutkan ya, fenomena El Nino dan La Nina di Indonesia berkaitan dengan suhu permukaan laut Samudra Pasifik di sekitar Amerika Selatan. Apabila suhu permukaan laut di daerah tersebut lebih tinggi dari biasanya, maka dampaknya adalah terjadi El Nino yang membuat musim kemarau panjang di Indonesia. Sedangkan jika suhu permukaan laut di daerah tersebut lebih rendah dari biasanya, maka dampaknya adalah terjadi La Nina yang membuat musim hujan panjang dan mengakibatkan banyak daerah di Indonesia mengalami banjir. Jadi di sini jawabannya yang D. Pernyataannya salah, alasannya benar. Tahap paling akhir dari perkembangan kota disebut dengan juvenil. Sebab pada tahap akhir perkembangan kota banyak bermunculan daerah-daerah baru seperti industri, perdagangan, serta perumahan yang sudah mengikuti rencana tertentu. Kalimat yang atas salah, karena tahap paling akhir dari perkembangan kota itu disebut senil, ya, bukan juvenil. Kemudian kalimat yang bawah juga salah. Nah, tahapan dengan ciri banyak bermunculan daerah-daerah baru ini terjadi pada tahap mature, ya, tahap dewasa, bukan pada tahap akhir. Nah, memang ada apa aja tahapan-tahapannya? Tahapan perkembangan kota menurut Griffith Taylor dan J.M. Houston. Yang pertama adalah stadium atau tahap infantil. Pada tahap ini permukiman ditandai dengan adanya kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah domestik dan komersial atau wilayah yang lebih kaya dan lebih miskin. Bangunan cenderung tersebar secara tidak merata ke semua penjuru wilayah. Berikutnya, tahap atau stadium juvenil. Pada tahap ini mulai ada pemisahan antara area perdagangan dan permukiman. Pertokoan mulai berkumpul di pusat wilayah. Permukiman mulai dibangun di pinggiran kota, sementara pabrik-pabrik mulai dibangun di mana-mana. Tahapan berikutnya adalah tahapan mature, stadium mature. Pada tahap ini, daerah-daerah baru bermunculan. Contohnya daerah industri, perdagangan, perumahan. Daerah-daerah ini muncul sesuai dengan rencana tertentu. Ada zonasi rumah yang pasti dan pemisahan kawasan komersil dengan kawasan industri. Kawasan permukiman kelas atas berlokasi di pinggiran kota, sementara permukiman penduduk kelas bawah ada di dekat pusat komersial yang baru dikembangkan. Adapun pabrik-pabrik dibangun dekat jalur kereta api.
Dan yang keempat, stadium senil. Pada tahap ini terjadi kemunduran kota yang disebabkan faktor ekonomi dan politik. Hal ini tampak dari beberapa wilayah kota yang mengalami kerusakan berat. Contohnya kota Detroit yang ditinggalkan penduduk karena bangkrut. Jadi di sini karena dua-duanya salah, maka jawabannya yang E. Jadi tahapan perkembangan kota ini ada beberapa versi ya. Nah, ada yang infantil, juvenil, mature, dan senil. Ada juga yang Aeopolis, polis, metropolis, megapolis, kemudian tiranopolis, dan nekropolis. Nah, kalau yang pakai kata-kata polis-polis itu ada 6 tahapan. Kalau ini ada 4 tahapan. Di sini jawabannya yang E, semuanya atau dua-duanya salah. Dalam pengelolaan informasi geografis diperlukan basis data yang bereferensi spasial. Sebab acuan basis data dalam pengelolaan informasi geografis adalah sistem koordinat Kartesian. Pernyataannya benar. Nah, SIG atau sistem informasi geografis dalam pengolahannya membutuhkan data spasial dan data atribut. Data spasial ini maksudnya data keruangan ya. Bisa berupa peta ataupun citra penginderaan jauh. Sedangkan data atribut itu dia adalah data pelengkap yang wujudnya bisa berupa angka, tabel, ataupun grafik. Kemudian kalimat yang bawah juga benar. Acuan basis data dalam pengelolaan informasi geografis adalah sistem koordinat ya. Jadi sistem koordinat Kartesian ini ya, secara umum biasa juga disebut dengan sistem koordinat aja gitu ya, tanpa kata Kartesian. Dalam data spasial disajikan dalam dua bentuk atau model. Yang pertama yaitu bentuk raster, disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau piksel-piksel atau grid. Yang kedua bentuk vektor, disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Nah, jadi maksudnya di sini informasi geografis dengan sistem koordinat ini berarti bicara data vektor. Dua-duanya benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Ya, jadi tadi ada istilah raster dan vektor itu adalah pembagian dari data spasial ya. Jadi alurnya begini. SIG punya dua jenis data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial ini berupa gambar ya, bisa peta, bisa citra penginderaan jauh. Sedangkan data atribut itu adalah data pelengkapnya. Bisa berupa angka, tabel ataupun grafik. Nah, terus tadi karena data spasial itu gambar, di sini ada dua pembagian lagi, ada dua format. Ada format raster dan format vektor. Jadi gambar raster itu adalah gambar yang berbasis piksel atau kotak-kotak yang ketika semakin diperbesar itu semakin pecah begitu ya, seperti kita melihat gambar JPG misalnya. Sedangkan yang namanya gambar vektor itu karena dia berbasis koordinat, maka dia diperbesar seberapapun tidak akan pecah. Itu pembagian jenis data spasial begitu ya, ada raster, ada vektor. Inggris dipengaruhi iklim laut dengan hujan sepanjang tahun. Sebab letak Inggris di pantai benua dan terletak di 100 derajat bujur timur. Nah, di sini pernyataannya benar ya. Inggris memiliki iklim laut sedang. Nah, iklim laut ini maksudnya apa sih? Jadi ini kategori iklim fisis gitu ya, atau iklim fisik. Iklim yang dipengaruhi oleh bentang alam mana yang dominan, apakah daratannya atau lautannya. Nah, kalau kita bicara Indonesia, ini kita juga termasuk iklim laut. Karena jelas Indonesia itu kan lebih luas perairannya daripada daratannya. Berbeda halnya dengan daerah-daerah yang punya daratan yang lebih mendominasi. Misalnya katakanlah Australia. Australia itu dia punya iklim darat, begitu ya. Kemudian juga Tiongkok, dia juga punya iklim darat karena mereka lebih didominasi oleh daratan daripada perairan. Nah, karakter iklim laut ini biasanya suhunya lebih stabil begitu ya, karena sifatnya benda cair yang dia lambat menyerap panas dan lambat juga melepaskan panas. Sedangkan daerah dengan iklim darat
itu cenderung lebih ekstrim perubahannya. Artinya siangnya dia bisa panas banget, malamnya dia bisa dingin banget. Nah, kenapa? Karena kondisi yang kering, nah tidak adanya air, nah tidak ada penstabil suhu begitu ya. Jadi ketika ada sumber panas, dia bisa langsung cepat panas. Karena sifatnya benda padat kan cepat menyerap panas, cepat juga melepaskan panas. Balik lagi ke sini, ke Inggris. Inggris memiliki iklim laut sedang, benar, dengan suhu tidak lebih rendah dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit pada musim dingin dan tidak lebih tinggi dari 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit pada musim panas. Nah, jadi artinya tidak terlalu ekstrim dinginnya gitu ya pada musim dingin, pada winter, jadi tidak lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Memang kalau kita bandingkan dengan Indonesia jelas itu lebih ekstrim, tapi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Eropa ataupun di Amerika Utara, ini cukup stabil ya, karena di wilayah-wilayah lain itu minusnya bisa jauh gitu ya, bisa lebih dingin lagi ketika winter dan bisa lebih panas lagi ketika summer. Cuacanya relatif lembab dan seringkali berubah-ubah. Nah, kenapa bisa lembab? Karena tadi dia didominasi oleh perairan, begitu ya. Iklim laut itu iklim yang didominasi oleh perairan daripada daratan. Nah, karena didominasi perairan, maka penguapan jadi tinggi dan udaranya jadi lembab. Udara lembab itu maksudnya punya kandungan uap air yang tinggi. Nah, curah hujan tersebar cukup merata sepanjang tahun. Jadi pernyataannya benar. Nah, kalimat yang bawah atau alasannya ini salah. Nah, daratan Inggris terpisah dengan benua Eropa. Artinya dia ini bukan terletak di pantai benua. Nah, dia kan daratannya terpisah dengan benua Eropa dan letak astronomisnya itu di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Jadi jelas kalimat yang bawah ini salah ya. Benar salah jadinya jawabannya yang C. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah Laut Arafuru kaya akan ikan karena termasuk wilayah batial. Yang kedua, karena masih mendapat sinar matahari, jumlah ikan di wilayah litoral lebih banyak daripada di wilayah abisal. Yang ketiga, suhu air laut yang mendekati titik beku air dapat terjadi pada wilayah batial. Yang keempat, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di dasar laut menyebabkan berkurangnya hewan laut. Nah, di sini kita perlu bahas zona laut berdasarkan kedalaman. Jadi ada litoral, neritik, batial, dan abisal. Yang pertama, litoral. Ini adalah daerah pasang surut air laut. Berada di pantai, ya, pertemuan antara daratan dengan lautan. Wilayah ini termasuk zona fotik, artinya mendapatkan cahaya matahari. Jadi fotik ini diambil dari kata foto. Foto artinya cahaya, ya. Nah, merupakan habitat biota laut yang hidup dekat dengan permukaan pantai seperti kepiting, landak laut. Landak laut ini nama lainnya apa? Bulu babi, ya. Kemudian bintang laut dan lain-lain. Yang berikutnya zona neritik, zona yang berada di permukaan laut sampai kedalaman 200 meter. Nah, ini masih termasuk zona fotik juga, mendapatkan sinar matahari sampai dasarnya, dan merupakan zona dengan biota laut yang paling banyak. Jadi pemusatan ikan adanya di neritik. Nah, kenapa tidak di litoral? Karena jelas litoral ini masih daerah pasang surut. Nah, cuma sedikit ikan yang ada di situ, gitu kan. Kecuali mereka yang terdampar. Kemudian yang ketiga, lebih dalam lagi, zona batial namanya. Zona yang berada di kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter di bawah laut. Dan yang paling dalam ada abisal. Zona dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Ini gelap total, kemudian terdapat ikan berfosfor dan beberapa jenis hewan yang mampu menghasilkan cahaya sendiri dari badannya. Contohnya seperti anglerfish ya, anglerfish itu ikan yang di atas kepalanya punya seperti bola lampu, kemudian yang giginya itu serem gitu ya, yang dia ada di film-film kartun anglerfish.
Nah, di sini kita lihat yang nomor satunya salah ya. Dikatakan Laut Arafuru kaya akan ikan karena termasuk wilayah Batial. Nah, yang kaya akan ikan itu adalah neritik ya, bukan Batial. Kemudian yang nomor 2, karena masih mendapatkan sinar matahari, jumlah ikan di wilayah litoral lebih banyak daripada di wilayah abisal. Benar. Nah, walaupun tadi kita sudah bahas ya bahwa pemusatan ikan itu di neritik. Tapi jika dibandingkan litoral dengan abisal, tetap litoral lebih banyak jumlah ikannya karena masih termasuk zona fotik, zona yang mendapatkan cahaya matahari. Berikutnya yang nomor 3, salah. Suhu air laut yang mendekati titik beku air dapat terjadi pada wilayah Batial. Nah, zona abisal itu kan lebih dalam dan berarti lebih rendah juga atau lebih dingin suhunya daripada Batial. Yang keempat, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di dasar laut menyebabkan berkurangnya hewan laut. Ini juga benar. Di ekosistem manapun, tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, berkurangnya jumlah tumbuhan di laut dapat menyebabkan berkurangnya juga hewan laut. Nah, maka di sini kita temukan yang benar adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Berkembang atau tidaknya sistem perhubungan dan sarana transportasi di suatu daerah cenderung dipengaruhi faktor kondisi masyarakat, topografi, mata pencarian penduduk, fungsi tempat. Nah, di sini yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya sistem perhubungan dan sarana transportasi suatu daerah adalah topografi dan fungsi tempat. Kenapa? Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi sangat dipengaruhi oleh topografi dan fungsi tempat. Daerah yang datar akan lebih mudah untuk dijangkau dan dilakukan pembangunan. Sedangkan daerah yang tinggi, kasar, dan bergelombang akan sulit untuk dijangkau dan sulit untuk dilakukan pembangunan. Selain itu, fungsi tempat dan kemajuan wilayah juga mempengaruhinya. Nah, jadi di sini jawabannya yang C, 2 dan 4. Kenapa kondisi masyarakat dan mata pencarian penduduk tidak kita pilih? Ya sebetulnya di sini bakal jadi abu-abu ya, mungkin bisa juga kita pilih kondisi masyarakat dan mata pencarian penduduk. Tapi dari semua jenis mata pencarian, semua profesi yang ada, berapa persen yang berpengaruh terhadap sarana perhubungan atau transportasi? Itu kan cuma sebagian kecil. Artinya gini, transportasi laut suatu wilayah itu akan cukup baik jika banyak orang yang berprofesi sebagai nelayan, begitu kan. Kemudian juga misalnya transportasi darat akan baik ketika banyak orang yang berprofesi sebagai sopir. Nah, sekarang kita bandingkan profesi-profesi tadi dari semua jenis profesi yang ada. Itu kan cuma sebagian kecil aja yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem perhubungan atau sarana transportasi. Sedangkan kebanyakan profesi itu tidak ada kaitannya atau tidak berhubungan dengan sarana transportasi. Jadi kita tidak pilih kondisi masyarakat dan mata pencaharian penduduk. Nah, jadi di sini yang lebih kuat jawabannya yang C, 2 dan 4. Angin dapat menimbulkan hujan apabila berhembus searah dengan garis pantai dari perairan ke daratan, melewati medan datar yang homogen, naik ke arah puncak gunung. Ya, angin dapat menimbulkan hujan. Sebabnya apa? Atau kondisi-kondisi yang bagaimana? Nah, ini ilustrasinya ya. Ini namanya angin laut. Nah, angin yang bergerak dari laut ke daratan. Tapi kita tidak membahas angin laut atau angin darat di sini. Ini cuma kita pakai untuk ilustrasi aja. Angin dapat menimbulkan hujan apabila berhembus dari perairan ke daratan. Kenapa bisa begitu? Ingat bahwa siklus air dimulai dari evaporasi atau penguapan dari badan-badan air. Dari laut, sungai, ataupun danau. Nah, kemudian air yang menguap tadi terbawa oleh angin dari laut ke darat. Nah, sehingga udara basah tadi berpindah gitu ya, bukan cuma berada di atas laut, tapi dia bergerak menuju ke daratan. Nah, angin ini berarti kan angin yang membawa udara yang basah. Ini ketika nanti dia ketemu suhu yang dingin lagi, maka
akan terjadi peristiwa pengembunan atau kondensasi dan bisa turun menjadi hujan lagi. Udara di atas perairan cenderung lembab karena mengandung banyak uap air. Ketika bertiup ke daratan, semakin ke dalam kan semakin tinggi tempatnya, sehingga suhunya semakin rendah. Suhu rendah ini membuat uap air mengalami pengembunan atau kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Jadi kita pilih di sini 2 dan 4. Nah, kenapa nggak dipilih 1 dan 3-nya? Searah dengan garis pantai. Coba pahami ya, apa yang dimaksudkan searah dengan garis pantai. Garis pantai itu kan dia sejajar dengan daratan dan lautan. Ini kan garis pemisah gitu ya. Terus arahnya kemana? Ya arahnya nggak kemana-mana, dia kan di tengah-tengah gitu. Jadi searah dengan garis pantai ini berarti tidak bergerak ke daratan ataupun ke lautan. Nah ini tidak menyebabkan terjadinya hujan angin yang seperti ini. Kemudian melewati medan datar yang homogen. Medan datar yang homogen ini kan berarti tidak ada pemicu terjadinya hujan gitu. Beda halnya dengan naik ke arah puncak gunung. Ingat bahwa semakin tinggi tempat, suhunya semakin dingin. Dan suhu dingin ini akan mengubah uap air menjadi air lagi atau pengembunan ya, atau istilah kerennya kondensasi. Nah, jadi uap air tadi ketemu dengan puncak gunung, ketemu suhu dingin, dia akhirnya berubah lagi menjadi titik-titik air dan turun sebagai hujan. Jadi jelas di sini jawabannya yang C, 2 dan 4. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.